Ya, memohon perlindungan agar saksi-saksi, terus Laura juga dalam perlindungan. Ibu JL alias Mama E dan Putri sangat-sangat marah. Dia mau satu keluarganya, mau satu RT-nya, mau satu kompleknya yang laporin gue, silahkan. Gue tunggu, ntar gue mau robohin rumahnya. Nikita Mirzani ditemani kuasa hukumnya kemarin menyambangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dalam pernyataannya, Nikita mengajukan permohonan agar putrinya, Laura Mezani, dan beberapa saksi atas kasus yang saat ini sedang berproses di kepolisian mendapat perlindungan dari LPSK. Tidak itu saja, Nikita juga sedang menyiapkan kejutan untuk Fadel terkait laporan yang sudah dibuatnya di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, benarkah Laura Mezani sedang terancam oleh pihak Fadel? Konsentrasi di kasusnya aja, ini minggu depan ya kan, ini ada berita menarik ya, jadi kalian persiapkan diri dari pagi sampai malam. Tuh udah gua kasih tahu clue-nya. Ya masalah inilah, Ibu LPSK sama timnya ya memohon perlindungan agar saksi-saksi, terus Laura juga dalam perlindungan. Selain dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dalam lindungan LPSK. Iya kan, si Rasman itu kan cari-cari tahu terus, bertanya-tanya, Loli di mana, Loli bertanya-tanya terus kan, nggak beres-beres. Ya udah, dia aman, dia nggak bisa ditemuin, udah intinya. Kalau dari saksi-saksi ya kan harus dilindungi ya kan, karena kan lawannya ini kan, yang dilaporin ini kan track recordnya lumayan menyeramkan ya. Keluarganya ada yang dihukum tahun 2022 karena kasus. Terus yang bersangkutan yang saya laporkan juga pernah terjadi sehingga akhirnya ditahan adik kakaknya ya kan. Jadi ya karena mereka ini tidak sekuat Nikita Mirzani, jadi dia harus dilindungi gitu. Yang namanya saksi ya kita rahasiakan. Berapa orang berarti, Pak? Banyak, ada sekitar 6-7 orang. Yang pasti 3 yang kita sampaikan dan beberapa saksi. Tapi yang terpenting dari semua itu bagaimana memberikan perlindungan yang terbaik buat Laura. Itu yang Nikita inginkan. Jadi ini semata-mata bagaimana memberikan perlindungan terhadap Laura. Kita berbicara cukup lama, hampir 2-3 jam tadi. Kita cerita semua dan semuanya sudah hal-hal yang terbaik apa yang akan dilakukan. Itu nanti menjadi kewenangan LPSK. Silakan Anda tanya sendiri ke mereka. Kalau ancaman begini, jadi kita tidak berbicara, ancaman itu kan harus kamu berpikir bahwa seseorang datang memukuli, bukan. Jadi ini adalah perlindungan terhadap saksi korban. Jadi dia adalah korban dan sekaligus saksi. Maka menurut undang-undang jika ada sesuatu yang mengkhawatirkan, wajib kita meminta perlindungan ke LPSK. Jadi itu undang-undang yang berbicara. Jadi ingat, Laura adalah saksi dan sekaligus korban. Maka dia butuh perlindungan dari LPSK. Kedatangan Nikita Mirzani ke LPSK agar putrinya, Laura atau Loli, mendapat perlindungan. Siapa sangka mendapat tanggapan dari kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Rasman menuding Nikita dan kuasa hukumnya terlihat cemas atas perlawanan yang dilakukan Fadel hingga harus mendatangi LPSK. Rasman pun mempertanyakan keberadaan Laura di safe house. Apakah tempat tersebut nyaman dan aman bagi Laura? Atau sebaliknya, hingga Nikita harus mendatangi LPSK? Terkait dengan kedatangan Nikita Mirzani ke LPSK,
menurut saya itu adalah cerminan dari kegelisahan saudara NM dan pengacaranya, karena saya sudah beritahu minggu lalu bahwa sepulang saya dari luar negeri dan saya kembali ke Jakarta, kami akan mendatangi beberapa lembaga terkait, bahkan para penegak hukum, terkait dengan memastikan apakah tempat atau safe house dari LM benar-benar aman, benar-benar nyaman, benar-benar independen, benar-benar tanpa intimidasi. Tapi ternyata hari ini saya menyaksikan bahwa dari NM dan pengacaranya mendatangi LPSK. Saya kaget juga dan heran. Untuk apa sampai datang ke LPSK? Kan katanya sudah disimpan di safe house. Namanya pun safe house, rumah aman. Berarti tidak boleh orang lain datang, kecuali orang-orang yang berkepentingan terhadap kasus ini. Dan itu adalah salah satunya atau beberapa lembaga terkait. LPSK juga sudah menerima permohonan perlindungan dari Ibu Nikita Mirzani ya terhadap anaknya Loli berkaitan dengan peristiwa yang sudah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Pada intinya beliau menyampaikan permohonan perlindungan untuk anaknya, yaitu kaitannya dengan perlindungan fisik dan juga psikologis. Nah, berkaitan dengan permohonan perlindungan tersebut, kami juga sudah melakukan sedikit wawancara ya terkait dengan latar belakang kemudian peristiwanya, dan kami juga sampaikan bahwa kami akan melakukan penelaahan lebih lanjut berkaitan dengan laporan tersebut, dan kami akan kabarkan kepada Ibu Nikita hasil daripada penelaahan dan atas permintaan permohonan perlindungan. Informasinya memang ada, tetapi tetap LPSK akan melakukan penelaahan ya atas informasi adanya ancaman dan kekhawatiran yang dimiliki oleh Loli terhadap situasi kondisi keamanannya saat ini. Rasman tidak tinggal diam atas langkah hukum yang ditempuh Nikita Mirzani. Sebaliknya, Rasman menyiapkan kejutan untuk menyerang balik Nikita. Ya, Rasman mengaku sudah mendapat surat dari JF dan Mami E yang bersedia menjadi saksi atas kasus pelaporan Fadel yang dilayangkan Nikita. Seperti diketahui, Mami E sempat menjalin hubungan baik dengan Laura Mezani saat putri Nikita itu tinggal di luar negeri. Dari situ pula, Mami E terlibat perselisihan sengit dengan Nikita. Lantas, akankah saksi Mami E dapat meloloskan Fadel dari laporan yang dibuat Nikita? Saya ingin beritahu kalian semua bahwa yang namanya laporan kami sebagai kuasa hukum kepada dari NM, insya Allah juga akan kami jalankan. Plus, bagaimana kami akan datang ke pihak-pihak terkait untuk membicarakan tentang LM. Kenapa? Saya kasih lagi nih bocoran. Saya tadi siang baru menerima statement letter, surat pernyataan dari Ibu JF dan E dan atau Mama E dari United Kingdom Inggris, dan sedang kita kolaboratifkan dengan yang ada menghubungi saya dari Belanda. Semua ini adalah pernyataan yang menurut Ibu JF dan putrinya E dapat dipertanggungjawabkan. Itu cleaning service apa? Dia beli tiket ke Indonesia. Apa yang mau diminta saksinya? Apa yang mau diminta keterangannya? Gara-gara dialah itu anak jadi begitu juga. Sini suruh datang, suruh ketemu sama gue. Ya katanya mereka siap untuk Ya bagus, biar ketemu nanti. Ibu JL alias Mama E dan putri sangat-sangat marah dan tersinggung kepada NS.
Nggak ada relevansinya mau bawa bule semua dari sana ke sini. Itu bukan bule, itu di bawah itu Nggak bukan ada. bule, namanya Eda. Nggak ada relevansinya. Bule Jadi dari mana? sekali lagi, saya ini sudah berkali-kali, mungkin ini yang 10 kali. Fokuslah kejadian di bulan Maret, fokus kejadian di bulan Juni, Juli. Nggak usah kemana-mana, saksinya udah bicara kok. Posisi LM pada waktu itu adalah ingin melaporkan NM, ibunya, dalam dugaan penelantaran. Itu poin 2 besarnya. Poin 3 besarnya, bahwa saudari LM melakukan USG itu atas kemauan sendiri. Dan saya pastikan tidak ada Fadel Al-Fajar Bajideh di situ. Kenapa itu dia lakukan? Sebagai counter publik dari tindakan NM. Nggak ada. Nggak ada, itu nggak benar. Nggak ada, adanya juga Rasman no, minta-minta perempuan no. Kenapa jadi bawa yang lain sih? Urus saya deh, ininya sendiri apa akhlaknya sih? Akhlak, nggak ada akhlak lo Rasman. Belakangan, kasus Nikita dan Fadel meluas yang berujung saling lapor. Ayah Fadel, Umar Bajideh, dan Rasman kompak melaporkan Nikita ke Polres Metro Jakarta Selatan. Rasman optimis laporan yang dibuatnya akan menyeret Nikita ke jeruji besi. Kekesalan Rasman terhadap Nikita seperti sudah tidak dapat dimaafkan, hingga memutuskan membuat laporan. Lantas, seperti apa tanggapan Nikita Mirzani atas laporan yang dibuat Rasman dan ayah Fadel belum lama ini? Adapun tentang laporan saya dan laporan Pak Umar Bajideh, itu pasti berproses. Dan Pak Kapolres sudah tahu LP itu karena saya sudah WA juga beliau. Dan saya sudah pesan agar ini benar-benar on the track. Hukum harus on the track, law is justice declared. Itu saya jelas katakan berulang-ulang. Apalagi sekarang due process of law. Nggak boleh bias kemana-mana, karena dia akan memberi interpretasi dan efek yang negatif bagi masyarakat. Ini menjadi sangat atensi masyarakat. Mau satu keluarganya, mau satu RT-nya, mau satu kompleknya yang laporin gue silahkan. Gue tunggu, ntar gue mau robohin rumahnya. Jadi itu nggak akan ngaruh ya, nggak akan ngaruh. Dan keluarga Pak Bajideh baik-baik saja, dan Fadel baik-baik saja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.